Baik, oke, halo semuanya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wid Nastain dengan NIM 5200411140. Saya saat ini berada di kelompok 8 sebagai tim leader atau ketua kelompok, dan bagian saya dalam tugas kali ini adalah home, kemudian about us, dan juga halaman login. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari halaman yang sudah teman-teman lihat sendiri di sini. Jadi ini adalah halaman utama. Halaman utama ini adalah halaman di mana user pertama kali masuk ke halaman kita di halaman Campik. Jadi ketika mereka sudah masuk, maka akan kelihatan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada dua tombol, dan semua ini masing-masing mendirect ke setiap beda-beda. Jadi tombol untuk join us ini adalah mendirect kita ke halaman register. Nah, ini adalah halaman register. Apabila teman-teman sudah memiliki akun, maka akan masuk ke halaman login. Begitu juga sebaliknya. Oke, tunggu sebentar. Kita akan kembali ke halaman utama. Kemudian take a tour. Jadi take a tour ini adalah tombol yang mendirect user ketika mereka ingin menjelajah lebih dalam apa itu Campik, maka mereka bisa mendirect mereka ke halaman produk. Dan di sini di produk ini, halaman produk ini menampilkan barang-barang yang kami sediakan. Kemudian di bawah, semakin ke bawah, kami menyediakan penjelasan tentang alat dan bahan yang lengkap. Ini adalah salah satu contoh apabila sudah diisi kontennya. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah slideshow JavaScript yang saya buat sendiri, slideshow di sini. Jadi ini akan menampilkan gambar-gambar atau alat-alat yang kami sediakan di halaman produk kami yang tadi. Kemudian ada juga penjelasan tentang syarat yang mudah dengan gambar di sebelah kanannya. Jadi persyaratan mudah ini ya ada contoh syarat-syaratnya apabila kita ingin menyewa salah satu alat yang dibutuhkan, maka kita membutuhkan KTP dan nomor handphone. Kemudian DP-nya 50% harus dibayarkan sesuai dengan total harga. Dan ini adalah tampilan footernya. Footer ini saya bikin terlihat simpel saja karena agar enak dipandang oleh user. Jadi ketika mereka sudah mengenal apa itu Campik, kemudian barang-barang apa saja yang kami sediakan, mereka bisa langsung mengklik tulisan booking atau tombol booking ini, dan tombol booking ini akan mendirect user itu langsung ke halaman produk juga. Jadi mereka bisa mulai dari atas, dan mereka bisa mulai juga di bawah setelah mereka mengenal apa saja yang kami tawarkan. Kemudian selanjutnya bagian saya yang kedua adalah halaman About Us. Jadi di halaman About Us ini adalah halaman di mana kita menjelaskan apa itu Campik, startup bagaimana Campik itu. Kemudian di sini ada Campik adalah salah satu startup yang dikembangkan untuk menggunakan jasa dan layanan rental atau meminjam alat-alat camping dengan harga yang terjangkau di Yogyakarta. Misal kami membuat startup ini di Jogja. Kemudian di bagian bawah di sini adalah salah satu card atau tampilan siapa saja tim-tim kami. Maka di sini ada saya sendiri, Wid Nastain. Kemudian ada Rehan dan juga Rafif, dan ini adalah salah satu contoh apabila salah satu contoh jika diisi dengan nama-nama teman-teman saya yang ikut andil dalam project kali ini. Nah, jadi di sini adalah cardnya. Kemudian yang ketiga, saya mendesain dan juga membuat backend di halaman login. Jadi halaman login ini saya buatkan sedemikian rupa, dan ini memiliki fitur multi-user. Jadi apa itu multi-user? Jadi multi-user itu adalah dimana kita bisa login dalam satu halaman, dan ini akan mendirect kita sesuai dengan user apa, dan juga sesuai dengan role-nya. Jadi semisal kita login sebagai user, maka maka website akan otomatis mendirect ke halaman utama dan menyatakan bahwa kita sudah login. Kemudian apabila kita role-nya sebagai admin, maka sesuai dengan role-nya maka akan di direct ke halaman admin. Jadi misal saya contohkan di sini adalah
pertama kita buka dulu. Jadi kita kupas dulu database-nya. Dan ini saya sudah siapkan. Jadi di sini ada database-nya. Variabel-variabel yang saya siapkan di sini adalah ID pengguna dengan auto increment. Kemudian, oke, saya buka strukturnya saja. Sebentar. Baik, di sini ada beberapa strukturnya. Ada ID pengguna dengan auto increment-nya. Ini adalah primary key. Kemudian username ini saya buat menjadi unique key. Dan ini sangat diperlukan. Kemudian ada email, password, dan juga nama. Kemudian ada role-nya. Jadi role ini adalah salah satu kunci ketika apabila kita ingin login, maka sesuai dengan role-nya ada admin dan juga user. Maka sesuai dengan apa yang dimasukkan di sini. Misal saya login sebagai user, kemudian masukkan passwordnya. Ini adalah usernya. Maka akan terlihat di sini JavaScript alert selamat datang Witno, kemudian akan didirect ke halaman utama. Kemudian kembali lagi, misal kita ingin masuk sebagai admin, maka kita tinggal masukkan saja password dan username dan juga passwordnya. Kita klik login, maka akan direct ke halaman adminnya. Oke. Kemudian di yang berikutnya itu adalah halaman bagian register. Maka di halaman register ini saya menampilkan beberapa variabel, ada 4. Ada nama, kemudian username, email, dan juga password. Namun tadi di bagian database-nya kami menyediakan role. Jadi ketika user membuat register, maka role-nya otomatis akan kita buat menjadi role-nya adalah usernya. Nah, misal, jadi kita masukkan misal kayak Rehan, misal Rehan, dan namanya bebas, username, password juga bebas, email.com, misal tidak sama, dan Raihan 1440. Kemudian register. Kalau di register maka akan otomatis di direct. Apabila sudah daftar Raihan 123, kita masuk ke sini Raihan 123, kemudian masukkan passwordnya Raihan 123, maka otomatis dia akan ke halaman utama. Oke, itu adalah contoh di bagian saya. Di sini ada register. Apabila user sudah memiliki akun, tinggal login saja, kemudian balik. Oke. Nah, saya lupa lagi satu. Jadi di bagian sebelah kanan ini adalah salah satu tombol. Ketika user atau pelanggan membutuhkan bantuan lebih, maka mereka tinggal klik di sini, pojok kanan bawah. Ada logo WA. Apabila diklik, maka akan mendirect kita ke WhatsApp. Oke. Jadi kita akan langsung mendirect ke WhatsApp-nya. Mungkin sekian penjelasan di bagian saya, front end dan juga back end dari halaman login, home, about us, dan juga register. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas yaitu merancang user interface bagian produk. Yang pertama di sini ada alat dan bahan lengkap, serta di sini ada 2 button yaitu masukkan ke favorit atau booking, dan yang terakhir di sini saya menambahkan footer ayo booking sekarang dan menambahkan button tulisan booking. Next, jika kita mengklik gambar di sini, akan langsung menuju ke detail produk. Di sini kita dapat melihat-lihat gambar yang ada di detail produk ini. Di sini terdapat keterangan ala stiker, serta keterangan warna, serta tombol masukkan ke favorit atau booking. Di bawahnya terdapat spesifikasi produk, deskripsi produk, lalu penilaian produk. Pada penilaian produk ini, di dalamnya berisi ulasan-ulasan yang telah membeli produk di web ini.
Next, saya lanjutkan kepada Rehan untuk bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Widi Sugiarto, NIM 52004112884. Di sini saya mendapatkan bagian untuk membuat galeri. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah tampilan galeri yang saya buat. Di sini dapat digunakan untuk menampung ulasan-ulasan dari user yang telah menyewa di tempat kita. Contohnya kita bisa klik di sini. Nah, di sini akan muncul foto dan di sini ada captionnya. Sama jika kita geser, ini akan berisi caption dari user yang telah menyewa di tempat kita. Selanjutnya, saya mendapatkan bagian untuk membuat admin. Kita masuk ke admin. Nah, seperti biasanya, di tampilan admin adalah dashboard atau menu utama, berisi grafik penjualan dan ulasan-ulasan dari user atau orang yang pernah menyewa di tempat kita. Kemudian data produk, di sini menampung produk-produk yang diorder oleh user, kemudian dimasukkan ke database secara otomatis, atau kita bisa melakukannya secara manual dengan menu input barang. Di sini kita dapat menginputkan seperti contohnya Nah, seperti itu. Otomatis akan masuk ke dalam database. Atau misalkan kita ingin menghapusnya, kita bisa mengklik menu delete. Nah, ini otomatis di database juga akan terhapus. Kemudian satu lagi adalah menu kalender. Nah, di sini dapat mempermudah kita. Misalkan ada user yang mengorder untuk memesan tenda, otomatis akan masuk ke dalam sini untuk penjadwalannya. Atau kita bisa melakukan secara manual, contohnya seperti ini. Kita beri warna, misalkan merah, aktif. Nah, seperti ini. Dan nanti juga akan deadline-nya akan muncul selama beberapa hari. Kurasa sekian penjelasan dari saya dan bagian saya. Semoga bermanfaat.